Renungan Harian Selasa 16 April 2024. Marah tapi jangan berbuat dosa. Mazmur 4 ayat 1-9. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami ketika membaca merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin mampu mengendalikan hati kita ketika difitnah, dirugikan, diperlakukan tidak adil, jahat oleh orang-orang besar yang membuat kita marah. Namun kita tidak berbuat dosa. Seperti ungkapan dalam Mazmur 4 ayat 5 terjemahan baru 2. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Amarah seringkali menjadi virus yang dapat menjadi penyakit di dalam diri. Perlu adanya suatu pengelolaan amarah yang efektif. Harista Adiati, Jurus Jitu Mengelola Amarah, Alex Media Komputindo 2012. Amarah adalah suatu bentuk emosi yang wajar. Namun orang perlu mengelola amarah dengan baik sehingga tidak melukai orang lain maupun diri sendiri dan menjadikan amarah menjadi energi positif. Kita perlu belajar mengelola amarah dalam menghadapi konflik saat berperan sebagai karyawan, pimpinan, pihak-pihak yang berhubungan dengan pelayanan kepada pelanggan, ibu rumah tangga, suami, istri, pelayanan dalam gereja saat berjuang menghadapi penyakit fisik. Kita perlu meminta kepada Tuhan kemampuan mengendalikan diri saat mendengarkan orang ketika kita minta agar Roh Kudus mengendalikan mulut kita ketika mau berbicara agar mulut kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Kata-kata yang keluar tanpa kendali dan mengeluarkan kefrustasian diri menjadi virus yang menyakitkan dan menjadi luka batin bagi orang lain. Kita perlu mengenali tipe amarah dalam hidup sehari-hari kita. Dalam satu hari berapa kali kita marah? Marah yang dimaksud bisa dalam bentuk perasaan marah yang disimpan dalam hati maupun yang diwujudkan dalam perilaku marah. Kita juga melihat kuat dan lemahnya amarah kita. Dari setiap tipe amarah tersebut, orang butuh cara mengelola amarah tersendiri. Ada orang marah hanya sekitar 30 menit, tapi ada orang marah sampai berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Cara berpikir seseorang dapat mempengaruhi cara mengelola marah. Ada orang yang suka berpikir tanpa bukti, percaya bahwa pernyataan atau tindakan orang lain ditujukan kepada pribadi, merasa diserang secara pribadi. Ada orang suka membesar-besarkan, yaitu memperhebat dampak negatif tindakan orang lain atau suatu kejadian melebihi faktanya. Ada orang yang suka meramalkan tanpa berdasarkan fakta bahwa situasi makin buruk tanpa melihat dengan jernih segala kemungkinan. Banyak cara berpikir seseorang yang kurang tepat sehingga membuat amarah semakin buruk, semakin berlarut-larut, semakin bersungut-sungut dalam hidup. Orang yang terlalu sering marah, memendam marah, maka menghilangkan kelegaan hati, sukacita, dan damai dalam hati. Karena itu cara berpikir yang salah perlu diubah, diperbaharui dengan cara berpikir yang benar dalam kuasa kebangkitan Yesus. Kita belajar dari Mazmur 4 bagaimana mengelola amarah dalam keadaan menderita, difitnah, dituduh, disalahkan, dirugikan, diperlakukan tidak adil dan jahat oleh orang lain. Pemazmur berdoa pada Allah yang membenarkan dirinya. Dalam arti pemazmur
tidak bersalah melawan segala tuduhan palsu dan fitnahan. Pemazmur marah terhadap perilaku orang besar yang tidak adil, penuh fitnah, tuduhan palsu yang tidak ada alasan atau faktanya, penuh saksi dusta, menyebarkan berita atau kebenaran palsu. Hanya Allah yang membenarkan pemazmur. Itulah yang membuat hati pemazmur lega, sukacita dan damai. Pemazmur marah terhadap orang besar yang berbuat jahat dan bersaksi dusta. Tapi pemazmur tidak berbuat dosa atas amarahnya tersebut. Pemazmur dimampukan mengelola amarahnya dan tidak berbuat dosa karena persekutuan yang akrab dengan Allah. Ia mengalami kasih setia Allah. Kita belajar dari pemazmur dalam menghadapi orang yang berlaku tidak adil, curang, korupsi, menyebarkan kebenaran atau berita palsu yang merugikan kita. Dengan terus berdoa, bergaul, berkomunikasi pada Tuhan, agar dimampukan mengendalikan diri, mengelola amarah sehingga tidak berbuat dosa. Orang dalam penderitaan ditindas, dihina, difitnah, dirugikan, diperlakukan dengan jahat, curang, tidak adil, dapat membuat orang kehilangan arah hidup, meragukan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Inilah yang dimaksud marah tapi jatuh dalam dosa, meragukan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Marah yang berbuat dosa seperti orang marah terhadap kesalahan orang lain, menyatakan kesalahan orang tersebut, tapi ditambahkan kata yang merendahkan, seperti kata bodoh, dungu, kurang pintar, monyet, dan lain-lain. Marah yang berbuat dosa adalah marah dengan kekerasan verbal dan fisik, marah dengan melakukan kejahatan lagi, atau merusak orang lain atau diri sendiri. Seorang remaja marah terhadap orang tua yang tidak peduli, tapi dengan merusak diri sendiri, menjadi pemabuk, menggunakan obat terlarang, dan lain-lain. Orang yang selalu bergaul akrab dengan Tuhan, selalu berseru pada Tuhan, maka akan diberikan anugerah sukacita, damai, dan kelegaan dalam hati. Sukacita dari Tuhan jauh melebihi sukacita dari orang yang mendapat harta, kemewahan, hasil perbuatan tidak adil, curang, korupsi, bersaksi dusta, atau menipu. Orang yang mengalami kasih setia Tuhan akan dimampukan untuk merasakan sukacita, tenteram, damai, penuh rasa syukur pada Tuhan, dan memuji Tuhan. Dan terus memohon kepada Tuhan agar dilepaskan dari penderitaan karena tuduhan palsu yang merugikan, fitnah, hinaan, diperlakukan tidak adil dan tidak benar. Semua pergumulan diserahkan dalam kasih setia Tuhan. Sukacita dan damai hanya diperoleh dalam doa penuh percaya pada Tuhan yang penuh kasih setia dan membenarkan manusia. Kuasa Tuhan Yesus yang bangkit memampukan orang mengendalikan hati, mengelola amarah, tapi tidak melakukan dosa, tidak menghina atau merendahkan orang lain, dan terus bersukacita, damai, memuji Tuhan dan bersyukur. Sebab Tuhan akan menyatakan sinar kebenarannya, memperlihatkan kebaikannya. Kita akan tentram dalam tidur, dan Tuhan membuat hidup kita aman. Ketika orang marah, mengeluh, menggerutu, hati kesal, maka orang yang lesu dan berbeban berat diajak datang kepada Tuhan yang akan membuat hati bahagia, lega, dan tenang, seperti ungkapan dalam PKJ 190 ayat 1. Sampai kapan engkau mengeluh?
hatimu kesal. Tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengendalikan hati kami ketika kami difitnah, dirugikan, diperlakukan tidak adil dan jahat oleh orang-orang besar yang membuat kami marah, tapi kami tidak berbuat dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.